Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh ada di rumah kita masing-masing dan saya di tempat ini. Tetapi satu hal yang menyatukan kita adalah anugerah Tuhan yang selalu mengawal kita sampai kita bisa memasuki di awal bulan yang baru di tahun ini. Dan kita percaya bahwa anugerah Tuhan yang selalu dinyatakan atas kehidupan kita, itulah yang memampukan kita untuk kita bisa bertahan sampai hari ini. Mari kita akan memulai ibadah kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh dilayakkan untuk datang kepada Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami boleh ada, tetapi semata-mata karena kasih karunia dan kemurahan-Mu kami ada hari ini. Semuanya karena berkat dan kasih sayang Tuhan yang limpah atas kami. Inilah kami Tuhan dan seluruh keberadaan kami. Kami akan memulai ibadah kami hari ini di dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan kami akan memuji, mengagungkan nama-Mu, menyembah nama-Mu di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita akan menaikkan setiap pujian ini sebagai tanda bahwa kita mengagungi akan karya Tuhan yang luar biasa, kagum akan segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang limpah atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari kita datang kepadanya, mari datang kepadanya, sujud di hadapan tatanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Katakan haleluya, 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 terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tatanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, 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 terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya.
haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Sekali lagi, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagimu segala pujian, bagimu segala pengagungan kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu yang ajaib atas kami, sehingga kami dilayakkan menjadi anak-anak-Mu. Terpujilah namamu. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih sayang Tuhan yang luar biasa bagi kami, sehingga Engkau sebagai anak domba Allah yang telah menebus kami semuanya, sehingga kami memiliki hak untuk kami menjadi ahli waris kerajaan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Bila saat ini kami akan mengagungkan, memuji, memuliakan namamu, dan bila segala pujian dan syukur kami tetap kepada Tuhan kami. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan mulai memuji, mengagungkan nama Tuhan hari ini. Dan saya percaya saudara yang ada di rumah masing-masing tetap ada di dalam sukacita Tuhan. Bila segala pujian dan syukur kita naikkan kepada Dia. Mari kita naikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi Dia, Allah kita. Haleluya. Katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Mari bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Bersorak bagi Dia. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya.
tetap bersemangat buat Tuhan. Karena kita menjadi umat Tuhan yang telah ditebus, menjadi umat pemenang karena kita dilayakkan. Dan oleh kuasa darahnya, siapa yang dapat melawan kita? Katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih bersemangat lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima perjamuan kudus pada hari ini, kita akan siapkan hati kita untuk kita ditaburi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Nya akan menguatkan roh kita. Seperti Tuhan Yesus katakan, kita bukan saja hidup dari apa yang kita makan secara jasmani, tetapi juga oleh firman Tuhan yang akan menguatkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan pernah ragukan akan janji dan kesetiaan-Nya. Mari bersama-sama kita pujikan pujian ini. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Sekali lagi, takkan kami ragu Tuhan.
Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Sungguh kami tidak akan pernah meragukan segala janji dan kebaikan-kebaikan-Mu atas hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya hati kami ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, siapkan hati kami sehingga benih firman Allah yang ditaburkan akan jatuh di tanah yang subur, di tanah hati kami, sehingga firman-Mu itu akan mengubahkan kami. Bukan saja kami dengar tanpa melakukan perubahan apa-apa di dalam hidup kami, tetapi kami mau meresponi firman-Mu, sehingga firman-Mu akan mengubahkan hidup kami. Urapi hamba-Mu yang Tuhan percayakan hari ini menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hikmat yang datang daripada Tuhan, pengurapan dari tempat yang maha tinggi turun atas hamba-Mu, sehingga setiap firman yang kami terima hari ini membangkitkan setiap iman kami semuanya. Terpujilah nama-Mu. Kami siap terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan bersama-sama, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan. Saya serahkan pada hamba-Nya. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan Yesus. Sungguh sebuah anugerah jika hari ini kita bisa kembali berjumpa, masuk di bulan yang baru yaitu Juli 2020. Sebuah anugerah yang luar biasa, karena selama pandemi ini pemeliharaan kasih sayang Tuhan, kasih setia Tuhan tetap menyertai kita, amin. Dan pada saat ini sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan. Karena itu biarlah dengan kerendahan hati kita menyediakan hati kita sepenuhnya untuk ditaburi firman Tuhan. Dan saya yakin dengan kerendahan hati maka Tuhan berkenan memberkati setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, amin. Dan tema kita pada saat ini adalah tidak untuk dijual. Tema ini menjadi sangat menarik di tengah-tengah situasi sekarang ini, karena saya belajar memahami, dan ternyata dari apa yang saya pahami ini ditemukan bahwa ada banyak aktivitas-aktivitas rohani di kalangan Kristen itu perlu dibenahi. Kenapa? Karena dalam pengamatan pribadi saya, ada banyak aktivitas rohani Kristen menjadi komoditi untuk dijual.
Sepintas pernyataan saya ini kurang enak didengar, namun karena fakta-fakta yang ada, mari bersama-sama kita belajar untuk memahaminya, mempelajarinya, sehingga dengan pertolongan Roh Kudus setiap firman ini akan menerangi kita dan menjadikan kita sebagai orang-orang percaya yang melakukan aktivitas yang disebut dengan pelayanan itu berkenan di mata Tuhan dan menjadi berkat buat sesama. Saudara, apa yang saya katakan tadi itu, ya, bahwa banyak aktivitas rohani yang dinamakan pelayanan seringkali kita ketahui itu disampaikan di dalam visi yang jelas, yang mulia, bahkan dikemas dengan sebuah moto, ya, yang tulus kelihatannya. Namun ternyata di dalamnya ada sesuatu yang terselubung, ya. Yang pertama, ya, seringkali pelayanan itu tidak terlihat, ya, namun di dalamnya itu ada sebuah nilai jual untuk mendatangkan keuntungan secara materi. Yang kedua, adanya usaha terselubung untuk menjual nama diri menjadi terkenal, populer, dan sekaligus membuat tarif pelayanan menjadi naik. Yang ketiga, adanya gairah untuk memiliki follower atau pengikut, ya, agar semakin banyak, sehingga itu sekaligus akan semakin mendongkrak, ya, nilai pribadi sang pelaku di mata manusia. Apa yang saya katakan ini hasil dari sebuah penelitian, pengamatan, ya, walaupun masih bersifat pribadi, namun karena faktanya demikian, maka saya pribadi belajar, ya, untuk menjadi orang yang melayani dengan ketulusan dan motivasi yang benar. Nah, menimbang aktivitas rohani identik dengan pelayanan, maka mari kita ajukan dan kita akan bahas hal ini dengan mengajukan dua pertanyaan penting. Yang pertama, apakah pelayanan itu? Yang kedua, apa dasar firman Tuhan untuk melayani? Dari dua hal ini mari kita belajar untuk mempelajari, sehingga kita akan temukan nilai-nilai kehidupan yang diajarkan Tuhan dan sesuai dengan keinginan Tuhan. Pertanyaan pertama, apakah pelayanan itu? Saudara, pelayanan di sini jangan sampai diartikan dengan sempit, bahwa pelayanan itu ada dalam sebuah gedung gereja dengan organisasi, dengan sebuah sinode, dengan segala tata cara dan semua yang ada di situ. Jangan seperti itu, saudara. Ya, jadi pelayanan itu tidak boleh diartikan secara sempit. Pelayanan sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu diakonia. Ya, maka muncullah istilah-istilah, ya, melayani, ya, itu dari kata diakonein, ya, atau pelayan dari kata diakonos. Ya. Nah, dari satu istilah ini, ya, sesungguhnya ini mengartikan, ya, sebuah pelayanan-pelayanan yang harusnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Jadi dari kata ini kita bisa membuat sebuah arti bahwa kata diakonia itu apa yang kita pikir, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan, ya, semua itu dilakukan dengan motif dari hati, ya, dan orientasi atau ditujukan hanya untuk Tuhan saja. Ya. Dan banyak orang mengartikan diakonia itu hanya seringkali diakonia sosial, diakonia kematian. Namun apa yang kita pelajari ini mengajarkan kepada kita bahwa
pelayanan, aktivitas rohani ini itu begitu luasnya. Bahkan seluruh hidup kita itu ada di dalam konteks pelayanan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu saudara, pelayanan ini diberi sebuah makna, ya. Apapun yang kita lakukan, baik di rumah, di tempat kerja, di lingkungan, di gereja, dan di mana saja, kita lakukan untuk Tuhan Yesus saja. Ya, itulah pelayanan saudara. Karena itu di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24 berkata demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Saudara, sekarang kita sudah mendapatkan satu gambaran apa itu arti sebuah pelayanan. Jadi tidak boleh digambarkan dalam satu gedung gereja dengan segala aturannya di sinode atau di organisasi gereja itu. Tapi ini menyangkut seluruh gerak langkah hidup kita. Apa saja yang kita lakukan itu harus dengan motif, dengan orientasi hanya untuk Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Itulah arti pelayanan saudara. Pertanyaan kedua, apakah dasar firman Tuhan dari melayani atau pelayanan itu? Ya. Yang pertama saudara, dasarnya adalah seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Ya. Kita dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Ya. Karena itu kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, ya, ayat yang ke-19 bagian akhir dan ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian, ya, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri. Saya ulangi, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, sekalipun ini konteksnya tentang percabulan, namun ayat ini bisa dipisah, ya. Kenapa saudara? Karena ini yang saya baca ini menunjuk kepada seluruh hidup kita. Ya. Memang salah satu bagian dibahas tentang percabulan. Namun yang saya baca ini itu menunjuk seluruh hidup kita itu bukanlah milik kita sendiri, tapi sudah menjadi milik Tuhan karena kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Yang menarik perhatikan saudara, ya. Di sini katakan sebab kamu telah dibeli. Ini perhatikan, ini bagian yang penting dan fundamental, ini dasar untuk mendasari apa yang namanya sebuah pelayanan. Ya. Kamu telah dibeli. Kata dibeli konotasinya saudara, ini kembalikan pada zaman itu. Apa itu? Ya. Ini mengarah kepada sebuah konteks bahwa orang yang belum mengenal Tuhan itu adalah budak dosa. Ya. Jadi orang yang belum mengenal Tuhan itu adalah budak dosa. Ada dalam perhambaan dosa. Tapi begitu Yesus mati di kayu salib, Yesus itu menebus seluruh dosa manusia, seluruh harga, seluruh nilai dosa
yang ada pada manusia itu dibeli dengan harga yang lunas, dengan kucuran darah Yesus Kristus, dengan nyawanya sendiri. Ya, makanya ya, hal ini kata dibeli menunjuk kepada kamu dulu adalah budak dosa, dimerdekakan dengan cara dibeli, dengan lunas dibayar, yaitu dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Itu membuat kamu benar-benar merdeka, benar-benar merdeka, dibebaskan dari kebudakan dosa. Ya, dan sekarang sebagai akibatnya kamu telah menjadi milik Tuhan, ya, dan sekarang Tuhan menjadi Tuhanmu. Ya, saya ulangi sedikit, saudara. Ya, setelah Yesus mati di kayu salib, menebus seluruh dosa, nilai harga dosa manusia, maka barang siapa percaya kepada Yesus, maka sesungguhnya dia sudah dibeli dengan harga yang lunas, dibayar Yesus di kayu salib. Sehingga sejak itu, ya, orang percaya itu sudah menjadi hambanya Kristus, menjadi miliknya Kristus seutuh-utuhnya. Ya. Dulu waktu belum percaya kepada Yesus, menjadi budak dosa, yang menjadi tuannya adalah dosa. Tapi sekarang setelah percaya kepada Yesus, yang menjadi tuannya adalah Yesus Kristus. Itu artinya dulu kita menjadi milik dosa, sekarang kita menjadi miliknya Tuhan Yesus seutuhnya. Yesus sebagai Tuhan, kita sebagai hamba. Ya. Karena itu Roma pasal 6, ya, kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 17, 18, 22, saya baca buat saudara. Ya, berkata demikian. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kata kebenaran itu dari kata dikaiosune, ya, dari kata dikaiosune itu menunjuk kepada pribadi Yesus. Jadi kata kebenaran itu sesungguhnya adalah Yesus Kristus, dari kata dikaiosune. Ya. Ayat yang ke-22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya. Ditegaskan betul bahwa kita ini sudah dimerdekakan dari dosa, sudah dibeli dengan lunas, dibayar oleh pengorbanan Yesus dan darahnya. Jadi yang pertama ini mengajarkan kepada kita, kedudukan kita di hadapan Allah adalah kita milik Tuhan Yesus, kita menjadi hambanya Tuhan Yesus, kita menjadi hamba Allah. Nah, kata hamba Allah ini tidak boleh dipahami sebagai pendeta. Ini semuanya orang percaya mendapatkan kedudukan yang sama sebagai hamba-hamba Allah atau hamba-hamba kebenaran. Istilah pendeta itu muncul, diadopsi oleh orang-orang Indonesia, ya, mengacu kepada pemimpin rohani keyakinan lain, ya, sehingga di Indonesia konteksnya saat itu ketika Injil mulai masuk, itu bisa diterima dengan mengadopsi istilah pendeta itu. Jadi sesungguhnya kata pendeta itu tidak ada di Alkitab, itu diadopsi untuk memudahkan seorang pemimpin rohani di Indonesia dengan konteks Indonesia sehingga bisa diterima, ya. Makanya kata istilah hamba Allah sini bukan muncul kepada pendeta, tapi seluruh orang percaya kedudukan di mata Allah setelah terima Yesus itu semua orang percaya adalah hamba Allah, hamba Tuhan, saya dan saudara. Ya.
Nah, saudara, saya teringat dengan kisah Yusuf, ya, di mana ketika Yusuf itu dijual sebagai budak, ya, maka dia itu dibeli oleh Potifar. Setelah dia dibeli Potifar di rumahnya, maka lihat saudara, kedudukan Yusuf itu sebagai pelayan, sebagai hamba, sebagai budak, ya, yang tugasnya hanyalah melayani Potifar. Ya. Dari situ kita juga dapat gambaran ketika kita dibeli dengan darah yang mahal oleh Tuhan Yesus, maka kedudukan kita sebagai hamba, ya, kasarnya sebagai budaknya Yesus, yang tugasnya cuma satu, yaitu melayani Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Karena itu saudara, kita sebagai hamba Allah di hadapan Tuhan itu hanya punya tugas, yaitu melayani. Ini perhatikan saudara. Jadi tidak boleh mencari pengakuan untuk dipuji atau pengakuan untuk diakui kehebatan kita. Tidak boleh gila akan hormat untuk dihormati dan dihargai. Juga tidak boleh merasa berjasa. Ya. Kenapa saudara? Karena seorang hamba itu, seorang budak itu hanya punya satu tugas, yaitu melayani tuannya. Kita akan baca satu bagian firman Tuhan yang mengajarkan hal ini. Kedudukan sebagai seorang hamba itu tugasnya hanyalah melayani tuannya, dalam Lukas pasal yang ke-17, ya. Lukas pasal yang ke-17, mulai dari ayat ke-7 sampai ke-10. Demikian firman Tuhan. Siapa di antara kamu yang punya seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai. Engkau baru boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ya. Perhatikan saudara. Ya. Jadi yang pertama ini sungguh-sungguh mengajarkan dasar pelayanan, dasar melayani, bahwa kita ini bukanlah milik diri kita sendiri. Seluruh hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Seluruh hidup kita ini dari ujung kepala sampai ujung kaki, apa yang ada pada kita itu seluruhnya adalah milik Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Dan tugas kita hanyalah melayani Tuhan kita. Apa yang kita pikir, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di dalam rumah kita, ya, di tempat kerja kita, di lingkungan kita, di dalam gedung gereja dengan organisasinya, ya, bahkan di mana saja, semua yang kita lakukan itu harus ditujukan, ya, dengan motif, dengan orientasi hanya untuk Yesus Kristus saja. Itulah dasar yang pertama, saudara. Ya. Jadi tidak ada embel-embel lain seperti yang saya katakan tadi, ingin dipuji, ingin diakui kehebatan kita, ingin dihargai, ya, ingin dianggap penting, bahkan ingin dianggap sebagai orang yang berjasa. No, semua itu bukan sifat seorang pelayan. Pelayan itu sampai dikatakan setelah melakukan bagian-bagiannya, apa yang dikerjakannya, dia hanya berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang ditugaskan kepada kami oleh Tuhan kami. Itulah seorang pelayan.
Dan saya kalau bicara seperti ini tidak ditujukan kepada seorang hamba Tuhan yang ada dalam gereja yang namanya pendeta atau aktivis atau pelayan di situ, WL, soul leader, singer, enggak. Ini ditujukan kepada semua orang percaya. Kedudukan di mata Tuhan, semua orang percaya adalah seorang hamba yang tugasnya melayani tuannya, yaitu Yesus Kristus. Itulah dasar yang pertama. Dasar yang kedua, saudara, ya, yang terakhir, dasar yang kedua adalah jangan menjual pelayanan. Seperti tema tadi yang saya sebutkan di depan, bahwa tema kita adalah tidak untuk dijual. Nah, dasar yang kedua ini adalah jangan menjual pelayanan. Ya. Mari kita baca dasar firman Tuhannya, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Ya. Efesus pasal kedua ayat 8 sampai yang ke 10. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah atau berasal dari Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, ya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup dalamnya. Artinya Ia mau agar kita melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan, ya. Coba perhatikan saudara, yang kedua ini, ya, dikatakan bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu artinya apa, saudara? Ya, artinya kita ini tidak membayar 1% pun. Ini perhatikan, ini penting, saudara. Ya, kita tidak membayar 1% pun. Maka apapun yang ada pada kita adalah 100% pemberian Allah. Karena kita tidak melakukan 1% pun, maka seluruh yang ada pada kita 100% adalah pemberian Allah, ya, yang kita peroleh dengan cuma-cuma, gratis. Maka sekarang, ya, karena kita peroleh 100% dari Allah, diberikan cuma-cuma, maka sekarang berikanlah itu juga untuk melayani Tuhan dengan cuma-cuma, ya. Makanya tadi dikatakan, ya, itu bukan hasil usahamu, ya, itu bukan hasil pekerjaanmu, itu pemberian Allah. Kata cuma-cuma itu artinya tidak untuk diperdagangkan, tidak untuk diperjualkan. Karena kamu menerimanya 100% dari Allah, maka kembalikan kepada Allah juga dengan tidak diperjualkan, ya. Kita akan baca ayatnya, Matius pasal ke-10. Ya, mungkin saudara penasaran, apa betul tidak ada istilah tidak diperjualbelikan, ya. Matius pasal ke-10 ayat 8 sampai 10 berkata demikian. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Ini perhatikan saudara, ya, yang saya sebutkan tadi. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Ayat 10. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Dari sini kita tahu, ya, bahwa
apa yang dikerjakan murid-murid Yesus itu diterima cuma-cuma dari Yesus. Jadi waktu Yesus mengutus murid-muridnya, pergilah, ya, diberi sesuatu dari Tuhan, kuasa dari Tuhan, itu cuma-cuma. Maka Tuhan berpesan, berikanlah juga cuma-cuma. Tidak boleh ada unsur jual beli di dalam melakukan seluruh pelayanan itu, ya. Namun di ayat 10 dikatakan, ya, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Gimana itu? Ya. Ini berbicara khusus, ya, ayat, pasal 10 ayat 10 bagian terakhir ini, ya. Ini secara khusus ditujukan kepada seorang pekerja atau seorang percaya, ya, yang mendapat panggilan khusus. Para imam, ya, kalau istilah kita pendeta, oke lah, ya, atau seorang Lewi atau pelayan khusus. Maksudnya seperti itu, saudara. Nah, orang-orang yang mendapat panggilan khusus inilah memang dikhususkan Tuhan, ya, akan mendapatkan upahnya, tapi tetap dalam konteks tidak boleh menjual pelayanan, tidak boleh ada unsur jual beli di dalam pelayanannya. Karena seorang hamba Tuhan dalam konteks kalau sekarang adalah pendeta, ya, hidupnya itu bergantung penuh kepada Tuhan, bergantung penuh kepada pemeliharaan Tuhan. Tidak boleh menjual pelayanannya sedemikian rupa untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan secara materi, juga nama besar atau apa saja, tidak boleh. Karena Tuhan berpesan, berikanlah dengan cuma-cuma, karena kamu juga mendapat dengan cuma-cuma. Ya, makanya dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 18, ini sebelum saya bicarakan contoh-contoh nggak boleh menjual dalam pelayanan, ya. 1 Timotius pasal ke-5 ayat ke-18 berkata demikian. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ini berbicara tentang upah bagi orang-orang yang mendapat panggilan khusus. Sebagai imam, sebagai Lewi, sebagai pendeta istilah kita, itu mendapatkan upah secara khusus dari Tuhan, ya. Bisa berupa persepuluhan dalam konteks yang sesungguhnya, ya, juga persembahan khusus, ya, yang ditujukan kepada para imam atau Lewi di dalam konteks yang sebenarnya. Ya. Namun yang menarik adalah apa yang saya bacakan bagian kedua ini, jangan menjual pelayanan. Kenapa, saudara? Karena dalam faktanya kita dapati, ya, sekalipun pelayanan dikemas dengan visi yang kelihatannya itu rohani, ya, suci, mulia, bahkan dengan moto yang juga tulus, seringkali dari dalamnya, kalau kita bisa rasakan betul itu akan kita rasakan ada unsur-unsur menjual pelayanan. Maka hati-hati dalam hal ini, saudara. Saya pun juga belajar menjadi pribadi yang harus hati-hati. Mungkin ada orang-orang yang melayani kemudian masuk dalam medsos, media sosial, entah itu YouTube, Facebook, atau apa saja. Itu tidak ada yang salah, saudara. Itu bagian dari sarana, ya. Namun, ya, jika ada unsur-unsur yang di awal tadi saya sebutkan, ya, ada unsur di balik itu semuanya untuk mendatangkan keuntungan pribadi, ya, untuk mendatangkan pengikut yang semakin banyak, gairah untuk mencari follower, ya. Kemudian di unsur-unsur itu ada keinginan agar populer, sehingga ketika makin populer akan menaikkan tarif pelayanannya. Ini yang berbahaya. Makanya kalau pelayanan kemudian berkata gini, jangan lupa ya, tolong tekan subscribe-nya, ya, juga bunyikan loncengnya. Hati-hati, saudara. Kelihatannya itu hal biasa, tapi kalau tidak hati-hati, itu sudah ada unsur nilai jualnya. Di sini harus hati-hati, saudara. Kenapa? Tuhan itu tahu persis apa yang kita ungkapkan, kita lakukan, ya.
Mungkin di mata manusia kelihatan tulus sekali, namun di hadapan Tuhan tidak ada satu titik pun hidup kita bisa kita sembunyikan, ya, sehingga di hadapan Tuhan kita benar-benar bisa mengelabui Tuhan. Tidak bisa, saudara. Betapa pentingnya itu membutuhkan kemurnian, ketulusan. Kenapa? Kalau yang berasal dari Roh Kudus, aliran Roh Kudus, kan Tuhan sudah berjanji memberikan Roh Kudusnya. Ketika Roh Kudus tinggal dalam diri kita, akan mengalirkan aliran-aliran air kehidupan. Apa yang berasal dari Roh Kudus itu selalu bersifat murni dan surgawi. Kata murni itu artinya tulus, tidak dibuat-buat, berasal dari tuntunan Roh Kudus itu, dari dalam itu mengalir begitu tulus, tidak ada rekayasa, tidak ada intrik, tidak ada trik, tidak ada sesuatu yang diselipkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sedangkan kata surgawi itu selalu bersifat memuliakan yang di surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ngeri, saudara. Apalagi zaman pandemi ini, ya, situasinya demikian rupa, ya. Pelayanan di medsos itu menjadi sangat penting. Tapi kalau tidak ada kita akan terjebak, ya. Sebagai pelayan Tuhan, kita akan masuk dalam area-area jual beli ini. Hati-hati, saudara. Tidak perlulah kita minta subscribe atau dukungan dan sebagainya. Tidak perlu, saudara. Kecuali mungkin dalam tugas, ya. Mungkin seorang mahasiswa teologi karena tugasnya begitu, barangkali untuk nilainya ya mungkin masih bisa dipahami, saudara. Tapi dalam praktek sesungguhnya hal ini berbahaya dalam pelayanan, karena sudah mengandung konteks jual beli dalam pelayanan. Beberapa contoh saya akan sampaikan fakta-fakta Alkitab bahwa ada orang-orang yang menjual pelayanan, saudara. Yang pertama kita lihat, ada orang menjual doa, ya. Matius pasal ke-6. Ada orang menjual doa. Jadi kata menjual ini jangan dipahami hanya ingin mendapatkan imbalan materi atau uang. Enggak. Kata menjual atau jual beli ini juga punya unsur tidak hanya berupa materi, tapi juga berupa unsur ingin dapat pujian, ingin dapat penghargaan, ingin dapat apresiasi, ingin dihormati, ya, ingin nama besar sebagainya. Itu namanya masih dalam unsur jual beli pelayanan, ya. Kita lihat yang pertama, menjual doa. Matius pasal 6 ayat ke-5 berkata demikian, ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Orang berkata kepadamu, sesungguhnya mereka aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, ini Tuhan tuh tahu, saudara. Kalau kamu berdoa, doamu jangan dijual. Kan dikatakan kalau mau berdoa masuk dalam kamar, jangan dijual. Tapi ada orang-orang yang memang menjual doanya, dikatakan tadi, ya. Mereka berdiri di rumah-rumah ibadah, ya, di mungkin kalau sini di gedung gereja, ya. Kalau doa itu diperlihatkan orang, ya. Atau di tikungan-tikungan jalan, ya. Jika doa itu diperlihatkan orang, ya. Ada yang demikian dengan maksud apa? Agar diakui sebagai seorang yang rohani, seorang yang saleh, ya. Sehingga dengan pengakuan ini mereka akan merasa puas. Tapi lihat, di hadapan Tuhan ini orang menjual doanya. Dan Tuhan berkata, dia sudah mendapat upahnya, yaitu apa? Dipuji orang, tapi tidak di hadapan Tuhan. Yang kedua, ya, ada orang menjual aktivitas rohani, yaitu dengan cara berpuasa. Matius 6 ayat 16 berkata demikian. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Lihat, sama seperti tadi, saudara, ya.
Ada orang-orang kalau berpuasa itu diperlihatkan kepada orang, ya, mengubah air mukanya, kelihatan mungkin lapar, letih, lesu. Kalau ditanya, kamu sedang puasa ya? Iya, maaf. Tampaknya ini kelihatan rohani, tapi di hadapan Tuhan, Tuhan berkata dia sudah mendapat upahnya. Apa itu? Pujian. Karena di mata orang, orang itu luar biasa, ya, berpuasa, berarti ini orang saleh, ini orang takut akan Tuhan, sudah mendapat upahnya di sini. Karena itu kalau berpuasa, kita harus seperti orang yang tidak berpuasa, tidak kelihatan di mata orang, ya. Kalau berpuasa malah datang ke yatim piatu, ke janda-janda, memberikan bantuan, memberikan berkat. Itulah puasa sesungguhnya, saudara. Yang ketiga, contoh ketiga, ada orang menjual pelayanan sosial. Matius 6 ayat 1-4. Ya, ini perhatikan, saudara. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Ya, jadi ini pelayanan sosial ini dilakukan di depan orang, dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, artinya mengumumkan, ya, gembar-gembor, ya, seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Makanya kalau Tuhan mengajarkan, kalau kamu memberikan sedekah, ya, tangan kanan tahu, tidak boleh tahu, atau sebaliknya, ya. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat keempat, ya. Coba perhatikan, ini masa-masa di mana orang giat-giatnya sedang melakukan aksi sosial karena membantu orang-orang yang kesusahan pekerjaannya, sudah mungkin di PHK, kesusahan uang karena nggak ada yang dibelikan untuk membeli makanan sebagainya. Aksi sosial sedang marak dalam pandemi ini, ya. Namun jika itu tidak didasari dengan motif orientasi yang benar di hadapan Tuhan, maka semua kita lakukan itu persis dikatakan sebagai kegiatan agama, bukan untuk memuliakan Tuhan, ya. Lalu gimana, Pak? Ya, kita yang pertama motifnya memang benar, harus benar dulu. Setelah benar, untuk apa ini? Untuk Tuhan Yesus. Lalu gimana ini? Oke lah, mungkin lewat media boleh, ya, lewat mungkin direkam, difoto boleh, tapi jangan dipublikasikan, dicanangkan, digembar-gemborkan, diperlihatkan bahwa kita ini, gereja kita, organisasi kita, ya, akan diketahui oleh orang lain bahwa kita sedang melakukan sebuah tindakan pelayanan sedekah atau sumbangan sosial, sehingga orang akan kagum dengan kita. Kalau masih masuk wilayah ini, kita sama halnya dikatakan sedekah secara agamawi, tidak memuliakan Allah. Hati-hati, saudara. Tapi ada juga orang-orang yang melakukan pelayanan dengan sebuah motif, sebuah orientasi hanya untuk Tuhan, dan memakai sebuah integritas untuk berkata ini hanya untuk Tuhan. Tidak ada unsur jual beli. Kita lihat contohnya, saudara. Kisah Rasul pasal 8. Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 14-21. Kisah Rasul 8 ayat 14 mulai. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Ya. Ayat 16, sebab Roh Kudus belum turun di atas mereka seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ayat 18, ketika Simon melihat, ini bukan Simon Petrus, ini Simon penyihir, ayat ke-9, ya. Ada di ayat 9 itu, ini Simon penyihir. Ketika Simon penyihir itu melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, ayat 9,
serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Apa jawaban Petrus, saudara? Ayat 20. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uangmu itu. Ya. Ini sebuah contoh yang tegas dan baik buat kita. Ya. Apapun pelayanannya harus tegas. Ini dilakukan untuk Tuhan, tidak boleh ada yang namanya jual beli sedikit pun. Karena contoh ini jelas, seorang penyihir namanya Simon, ini akibat pelayanan Filipus, ya. Di ayat-ayat sebelumnya, ini penyihir ini bertobat dan akhirnya dibaptis. Setelah dibaptis menjadi murid. Namun ketika Petrus itu datang ke Yerusalem, melihat peragaan bahwa ketika Petrus tumpang tangan atas orang-orang Yerusalem itu penuh Roh Kudus, maka dia tertarik, dia berpikir dia bisa beli karunia itu dengan uangnya. Tapi Petrus, sang pelayan Tuhan yang sudah dipenuhi Roh Kudus ini, ya, setelah dipenuhi Roh Kudus ini, Petrus berkarakter ilahi, murni dan surgawi. Dia berkata, kamu pikir dengan uangmu kamu bisa membeli ini, maka binasalah kamu bersama dengan uangmu. Ya, Petrus menolak, saudara. Yang kedua ini, artinya kita dididik Tuhan. Kita oleh karena kasih karunia Tuhan, 100% kita diselamatkan Tuhan, bukan hasil usaha, bukan hasil pekerjaan kita. Maka 100% pula kita harus mengembalikan seluruh gerak langkah hidup kita, dalam seluruh segi hidup kita, dipersembahkan kepada Tuhan tanpa unsur jual beli. Ini di luar konteks kita bekerja, berdagang sebagainya. Enggak, ini di luar itu. Ya. Jadi saudara, dari sini kita sekarang harus dibenahi Tuhan. Ya. Karena ternyata faktanya masih begitu banyak orang-orang percaya tidak menyadari hal ini. Ya. Ada banyak yang masih berpikir bahwa mereka punya talenta, mereka punya kemampuan, mereka punya bakat, mereka punya uang, mereka punya kedudukan dalam gereja. Bahkan di mata masyarakat juga punya uang, ya, punya kedudukan juga. Sehingga mereka tanpa menyadari hal ini, apa yang dilakukan, mereka ingin mendapat imbalan. Kalau masih di area ini, itu artinya mereka masih ada di area jual beli pelayanan. Inilah kita benahi, saudara. Sedikit saya bersaksi, saudara. Ya. Ketika saya masih sekolah Alkitab di Jakarta, ya, saya diizinkan Tuhan oleh karena kemurahannya mulai melayani di gereja-gereja, baik kecil, sedang maupun cukup besar, ya, baik itu gereja lokal, baik itu juga gabungan-gabungan, juga universitas-universitas. Nah, salah satunya, suatu hari saya diundang melayani ke sebuah universitas, ya. Dari tempat tinggal saya ke universitas ini cukup jauh, ganti beberapa angkot, ya, sampai tanya-tanya akhirnya ketemu universitas itu, saya melayani, ya. Selesai pelayanan, ya, saya diberi sebuah amplop, ya, yang isinya saat itu, saudara, saya kaget. Isinya saya buka itu hanya Rp20.000. Padahal dari tempat tinggal saya, ya, ganti beberapa angkot, berangkatnya pulang juga demikian, itu butuh lebih dari 20.000. Tapi tampaknya Tuhan izinkan para mahasiswa yang kumpul ini, mungkin mereka tidak sadar atau lupa, atau mungkin juga itu amplop yang harusnya kolektor situ, atau gimana saya nggak ngerti. Tapi Tuhan izinkan amplop itu isinya cuma 20.000. Saya yang lagi belajar sebagai seorang pelayan itu kaget, ya. Tapi disitulah, saudara, ada sebuah suara halus dalam hati itu berbicara, ya. Nilai sebuah pelayanan firman Tuhan yang waktu saya sampaikan, ya, itu tidak bisa dihargai dengan mata uang, tidak bisa, ya.
Tapi gimana dengan upahnya? Sekali lagi, itu tidak bisa dinilai dengan nilai mata uang. Pelayanan itu bersifat murni dan surgawi. Ketika saya diizinkan Tuhan bisa mengalirkan sesuatu yang murni dan surgawi dari Tuhan, ya, cukup sampai di situ. Sedangkan nilai uang itu tidak boleh menggantikan pelayanan saya. Berapapun itu yang saya peroleh hari itu merupakan sebuah pelajaran penting buat saya, agar saya mulai ditempatkan sebagai seorang pelayan tidak boleh ngukur pelayanan dengan nilai mata uang. Itu menempelak saya, mengajari saya bahwa pelayanan tidak boleh diukur dengan mata uang. Ketika seseorang yang menerima firman Tuhan atau kumpulan orang itu menerima pelayanan saya dan diberkati oleh Tuhan, ya, itulah yang namanya kebahagiaan bagi seorang pelayan. Itulah ucapan syukur, itulah kemuliaan Allah dinyatakan. Selebihnya urusan saya sebagai seorang pelayan dikatakan, ya, mendapat upahnya dari majikan, itu urusan Tuhan. Mungkin hari itu diizinkan demikian saya dapat 20.000, tapi Tuhan tahu cara mengganti saya berkali lipat dibanding dengan diberikan oleh mahasiswa itu. Tuhan tahu cara memberkati saya. Itulah pelayanan, saudara. Makanya ketika saya diizinkan Tuhan memimpin para mahasiswa keliling desa-desa, itu sampai sekitar 70 sinode yang kami kelilingi dari desa ke desa terpencil sampai keluar Pulau Jawa pun, ya, saya mengajak teman-teman, ya, jangan mencari keuntungan. Karena itu setiap pelayanan kami siapkan dengan rupa justru kami membawa berkat, di mana kami bagikan ke setiap gereja-gereja sinode-sinode yang ada itu. Kami malah membagikan berkat, bukan mencari berkat. Karena kami sedang didik menjadi seorang hamba Tuhan yang berkarakter dan berintegritas. Perkara nanti kami menjadi seorang gembala, seorang penginjil, seorang rasul, seorang nabi yang ditempatkan kemana saja, ya, hidup kami tergantung kepada Tuhan kami Yesus Kristus untuk memelihara kami dengan caranya yang ajaib. Tidak boleh kami menukar pelayanan kami dengan nilai mata uang. Karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, oleh anugerahnya, marilah pada kesempatan hari ini kita kembali kepada firman Tuhan. Kita sudah belajar apa itu arti pelayanan, ya, bahwa pelayanan itu tidak boleh diukur dalam gedung gereja saja, tapi adalah seluruh gerak langkah hidup kita, dari ujung kepala sampai kaki, di rumah, di kantor, di perusahaan, di pekerjaan, di lingkungan, di masyarakat, bahkan juga dalam gedung gereja. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita ucapkan, kita lakukan, kita kerjakan dengan motif dan orientasi hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kita, majikan kita. Itulah pelayanan. Dan dasar dari pelayanan itu adalah yang pertama, hidup kita ini sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Hidup kita bukan milik kita sendiri, tapi milik Tuhan. Maka ketika kita dibeli oleh Tuhan dengan lunas dibayar, kedudukan kita di mata Tuhan adalah sebagai hamba yang hanya punya tugas melayani tuannya. Yang kedua, ya, dasarnya adalah kita tidak boleh menjual pelayanan. Kenapa? Kita diselamatkan dengan 100% kasih karunia pemberian Allah, sehingga tidak 1% pun bagian kita. Itu cuma diberikan Tuhan 100%. Maka firman Tuhan mengajarkan, kalau kita melayani, melakukan segala sesuatu, motifnya adalah juga 100%. Tidak boleh jual beli, tapi diberikan, dikembalikan kepada Allah. Sekali lagi, ini tidak berbicara tentang pekerjaan, dagang, usaha, sebagainya. Ini dalam konteks seluruh hidup kita, itu adalah melayani Allah. Itulah yang saya sampaikan buat saudara. Karena itu berkenaan dengan perjamuan kudus ini, mari kita kembali kepada panggilan kita masing-masing. Ya, entah saudara sebagai seorang pedagang, seorang pengusaha, seorang pegawai negeri sipil, sebagai seorang apa saja panggilan saudara. Dasar hidup kita ini, hidup kita adalah milik Tuhan. Kita adalah hamba-hamba Allah. Kita adalah pelayan Allah yang hanya melayani majikan kita. Maka apapun kita kerjakan, kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak boleh ada unsur jual beli, trik-intrik politik. Tidak boleh ada unsur-unsur yang menyimpang. Kita ingin dihargai, dipuji, ya, dihormati, dianggap penting, dianggap hebat. Kita harus bebas dari itu. Semua pelayan dari Roh Kudus itu ada alirannya
air kehidupan bersifat murni dan surgawi. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan setiap hati saudara untuk menerima tubuh dan darahnya, sehingga oleh anugerahnya kita menjadi pribadi-pribadi yang layak untuk melayani pribadi Tuhan Yesus. Karena siapkan hati saudara semuanya. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, siapkanlah tubuh dan darah Tuhan dalam bentuk roti dan anggur ini. Siapkanlah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ujilah setiap kita, agar kita menerima ini dengan sikap hormat dan mengasihi Tuhan. Sebab firman Tuhan mengajar kepada kita, kalau kita tidak hormat akan tubuh dan darah Tuhan, itu akan mendatangkan banyak masalah, bahkan sakit penyakit, bahkan dikatakan tidak sedikit yang meninggal. Karena itu perjamuan kudus ini merupakan sesuatu yang sangat serius. Karena lewat perjamuan kudus kita dikembalikan Tuhan kepada hakikat bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, dibeli dengan harga yang lunas dibayar, dan hidup kita adalah sungguh-sungguh karena anugerah 100%, karena anugerah Allah. Karena itu mari kita kembalikan seluruh hidup kita untuk memuliakan Allah tanpa ada unsur jual beli. Mari saudara, angkat roti di sebelah kanan tinggi-tinggi. Saya akan bacakan firman Tuhan dan saudara menguji dalam hati, aminkan dengan iman, sehingga apa yang kita lakukan ini berkenan di mata Tuhan. Inilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi sebelah kanan, dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan iman di dalam nama Yesus. Mari semuanya jemaat Tuhan mengucap syukur. Arahkan hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, kita akan berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah mengajar kami dikembalikan kepada panggilan yang benar di hadapan-Mu, dikembalikan kepada kebenaran firman, bahwa sesungguhnya hidup kami ini bukan milik kami sendiri, tapi milik kami. Hidup kami adalah milik Tuhan, sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Karena kedudukan kami di hadapan Tuhan adalah hamba-hamba Allah. Artinya kami adalah hamba-hamba-Mu, kami adalah pelayan-pelayan-Mu yang tugasnya hanyalah melayani Engkau sebagai Tuhan dan Tuhan kami. Karena itu Tuhan, ajarkan kepada kami bahwa sungguh-sungguh karena hal inilah seluruh gerak langkah hidup kami, tubuh jiwa roh kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, apa saja, seluruh hidup kami, sungguh-sungguh kami lakukan untuk melayani Engkau, untuk memuliakan Engkau Tuhan. Dan juga sadarkan bahwa hidup kami ini 100% adalah kasih karunia kami diselamatkan, bukan hasil pekerjaan kami. Karena juga 100% hidup kami kembalikan untuk memuliakan Engkau, agar apa yang kami lakukan dalam hidup dan pelayanan kami ini Tuhan, tidak ada unsur jual beli, sungguh-sungguh murni. Kami mengembalikan seluruh hidup kami kepada Tuhan, tidak untuk dijual belikan, tapi untuk memuliakan Tuhan seutuh-utuhnya Tuhan. Bahkan kalau kami terlibat dalam pelayanan di gedung gereja dengan organisasi kami Tuhan, kami juga rindu agar apa yang kami lakukan tidak untuk dipuji orang,
tidak untuk diakui kehebatan kami, tidak untuk dihargai, tidak untuk dihormati, tidak untuk dianggap hebat, tidak untuk dianggap penting Tuhan. Tapi tempatkan kami sebagai pelayan-pelayan yang berhati hamba, yang sungguh-sungguh apa yang ada pada kami, baik itu talenta kami, dalam bidang apa saja, dalam bidang musik, dalam bidang pujian, dalam bidang apa saja Tuhan percayakan kepada kami, itu semua adalah pemberian Tuhan. Selayaknya kami terima dengan cuma-cuma, maka selayaknya kami berikan juga dengan cuma-cuma. Karena Tuhan, mari ajari kami hal ini Tuhan, agar hidup kami sungguh-sungguh adalah murni dan surgawi, memuliakan Tuhan Yesus Kristus saja. Berkati setiap umat-Mu setelah mendengarnya Tuhan. Berkatikan mereka semua dalam pengurapan-Mu menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh dalam seluruh gerak langkah hidup mereka hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Berkati keluarga mereka masing-masing. Berkati anak-anak mereka masing-masing. Berkati kesehatan mereka masing-masing. Bahkan berkati setiap pelayanan mereka Tuhan, sehingga oleh anugerah-Mu mereka semua didapati Tuhan dalam kondisi diberkati dan layak. Bahkan oleh anugerah-Mu akan terus menyertai kami, tidak hanya hari ini saja, tapi sampai Engkau datang, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah terima berkat dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih saudara sudah berkenan mengikuti semuanya dari awal sampai selesai. Kiranya Tuhan memberkati saudara semuanya. Dan saya terus berdoa saudara baik-baik saja, sehat-sehat saja, dilindungi sertai Tuhan. Dan kita akan kembali minggu depan dalam anugerah yang sama. Tuhan berkati, sampai jumpa dan shalom.